Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Wak Arun. Baiklah, tanpa banyak cincong di awal, mari kita recap tipis-tipis di bagian sebelumnya bahwa Tangsan berhasil melarikan diri dari ancaman monster harimau tingkat 9. Namun tak disangka Ratu Harimau datang yang berniat membalaskan dendam. Tangsan dan kawan-kawan pun berusaha semaksimal mungkin untuk mengalahkan monster itu. Hingga pada akhirnya, pemuda tersebut mengambil resiko dengan menyerang dan masuk ke dalam mulut harimau itu. Cerita berlanjut dengan angin yang meledak dengan dahsyat, mengguncangkan tubuh beku Wu Bingji hingga terlempar ke belakang. Perlindungan elemen esnya yang tak cukup kuat membuat dia terluka parah sebelum batuk darah. Di tengah badai yang mengamuk itulah, harimau tersebut mengepakkan sayapnya dengan panik, sementara cakarnya mencengkeram kepalanya sendiri, berusaha meredakan rasa sakit yang menyerangnya. Ya, meski tubuh monster itu kuat, ia tetaplah makhluk berdaging dan berdarah. Dari dalam, Tangsan melepaskan ledakan bilah angin yang menembus otak harimau itu. Ia tidak hanya menggunakan kekuatannya sendiri, tetapi juga memanfaatkan kekuatan harimau tersebut untuk meningkatkan serangannya. Ketika Tangsan terdorong ke udara oleh ledakan angin, kekuatan darah besar dalam dirinya hampir membuat tubuhnya meledak. Namun, ini adalah situasi yang sudah ia perhitungkan sebelumnya. Arus kekuatan yang besar justru membuatnya menembus hambatan menuju tingkat ke-6 Xuan Tiangong. Untuk mencapai tahap ini, ia membutuhkan kekuatan garis keturunan yang sangat besar. Di dalam tubuhnya, Xuan Tiangong beroperasi pada batasnya dan melindungi meridian agar tidak hancur akibat energi liar yang mengamuk. Dijelaskan bahwa darah yang dimuntahkannya bukan hanya tanda luka, tetapi juga cara untuk mengeluarkan kelebihan energi yang menyaring kotoran. Saat jatuh dari langit, ia berhasil mendapatkan kembali kendali atas tubuhnya. Dengan kekuatan yang baru saja naik ke tingkat 6, ditambah dengan garis keturunan harimau yang ia serap, serangannya cukup untuk menembus pertahanan musuh. Energi dahsyat yang dipandukan dengan tangan giok miliknya menghancurkan bagian dalam tubuh harimau itu, membuatnya tak lagi bisa bertahan. Saat pertempuran usai, Tangsan yang masih bisa berdiri, ia menatap sekeliling. Diperlihatkan Wu Bingji dan Guli yang terkapar tak sadarkan diri akibat kelelahan dan cedera. Tepat ketika Tangsan hendak mendekati kawan-kawannya, ia tiba-tiba mendengar raungan melengking yang menggema. Tangsan pun mengerti apa yang akan terjadi selanjutnya. Ya, Raja Harimau yang kehilangan istrinya, ia akan mengamuk tanpa kendali. Bahkan guru mereka Zhang Haosuan belum tentu mampu menahannya. Saat itu, sosok raksasa Raja Harimau bersayap muncul dari langit. Namun sebelum ia sempat melancarkan serangan, cahaya merah terang tiba-tiba menerangi langit. Dalam sekejap, cahaya biru Raja Harimau tersapu oleh cahaya merah tersebut. Raungan kesakitan terdengar dan tubuh besarnya terhuyung kehilangan kendali. Tangsan pun terkejut saat melihat kekuatan yang begitu dahsyat. Ia bertanya-tanya apakah itu serangan Zhang Haosuan. Namun saat ini tidak ada waktu untuk berpikir. Yang pada intinya, Raja Harimau memutuskan melarikan diri tanpa peduli pada almarhum istrinya. Dari langit, diperlihatkan sosok merah muncul sebelum mendarat. Matanya melebar saat melihat kondisi murid-muridnya yang tampaknya kacau. Di sisi lain, tatapan Tangsan tertuju pada pedang merah di tangan Zhang Haosuan. Akan tetapi karena kelelahan, ia pun jatuh pingsan sebelum sempat bertanya. Zhang Haosuan menghela napas panjang lalu segera memeriksa keadaan murid-muridnya. Wu Bingji terluka parah tapi masih bernapas. Guli kehilangan kesadaran karena kelelahan mental, namun vitalitasnya tetap stabil. Kemudian ia pun mengangguk lega karena setidaknya mereka masih hidup. Tangsan yang baru saja siuman, ia menatap gurunya sembari memuji bahwa pedang itu sangatlah luar biasa. Namun Zhang Haosuan hanya menggelengkan kelapanya sebelum berkata bahwa kemenangan ini bukan tanpa harga. Serangan itu
butuh persiapan panjang dan dirinya pun terluka karenanya. Di sini, Tang San lantas menyadari bahaya yang mengancam teman-temannya. Ia pun meminta Zhang Haozuan untuk segera mencari Cheng Zicheng dan Dubai sebelum monster lain muncul. Dengan kondisi fisik yang buruk, Tang San akan tetap di sini untuk mengawasi rekan-rekannya yang terluka. Tanpa berpikir panjang, Zhang Haozuan pun segera berangkat setelah memastikan Tang San bisa menjaga mereka. Saat menenangkan diri, Tang San merasakan kehadiran garis keturunan baru yang terdapat dalam tubuhnya. Meskipun masih perlu disempurnakan, ia menyadari bahwa jika ia bisa menggabungkan kekuatan ini dengan transformasi serigala anginnya, maka kemampuannya akan meningkat pesat. Tak hanya itu, Tang San juga mulai memahami akan misteri mata rubah yang dimilikinya. Ia merasakan ketenangan aneh yang menandakan tidak ada bahaya. Segera setelahnya, Zhang Haozuan kembali dengan Cheng Zicheng dan Dubai di tangannya. Cheng Zicheng terlihat baik-baik saja, tetapi Dubai jatuh koma dengan wajah pucat. Tanpa berbasa-basi, Cheng Zicheng menjelaskan bahwa selama pelarian, Dubai terus menyalahkan dirinya sendiri. Saat itu, Zicheng tiba-tiba merasakan ledakan kekuatan mental dari Dubai sebelum jatuh pingsan. Zhang Haozuan menyimpulkan bahwa Dubai mengalami kelelahan mental akibat penggunaan kekuatan yang berlebihan. Tetapi Tang San langsung memahami kondisi yang sebenarnya. Ia berpikir bahwa pasti terjadi sesuatu yang tidak sederhana terhadap Dubai. Ya, Dubai merasa dirinya tidak berguna saat melarikan diri bersama Cheng Zicheng. Hatinya dipenuhi rasa bersalah, namun dalam keputusasaan itulah dia mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menggunakan kemampuan mata rubah keberuntungan dan tampaknya itu berhasil. Kerja keras memanglah perlu, tetapi kalian harus ingat bahwa terkadang hidup ini juga memerlukan keberuntungan. Sesaat kemudian diperlihatkan Cheng Zicheng yang terheran saat melihat mayat harimau besar itu. Zhang Haozuan yang sekarang lebih santai kini baru menyadari bahwa ukuran harimau betina itu memanglah begitu besar. Pikirnya sebelumnya hanya terfokus pada keselamatan anak-anak sehingga ia tidak memperhatikan detail pertarungan. Dan setelah melihat hasilnya, dia mulai memahami bahwa betapa luar biasanya pencapaian mereka. Tang San hanya tersenyum pahit sebelum mengungkapkan bahwa ini adalah hasil dari kerjasama semua orang. Mendengar hal itu, Cheng Zicheng pun menoleh ke Zhang Haozuan dan bertanya kenapa pula pas nian ketika mereka dalam bahaya ketika itu juga Pak Wali Kota datang. Bukannya menjawab, Zhang Haozuan hanya tersenyum tipis sembari berpikir bahwa kedatangannya memanglah penting terutama dalam menghentikan Raja Harimau bersayap. Namun karena harimau betina yang tergeletak di hadapan mereka bukanlah hasil dari pertarungannya, dia pun memilih untuk tidak banyak bicara. Terlebih lagi dia mengetahui rahasia Suan Tiangong yang dimiliki Tang San. Segera setelahnya, Zhang Haozuan menyuruh Tang San dan Cheng Zicheng untuk beristirahat sebelum memulihkan diri. Bagaimanapun juga mereka harus segera pulih sebelum Raja Harimau kembali. Jika tidak, maka mereka akan menghadapi masalah yang lebih besar. Keesokan paginya, Tang San terbangun dari meditasinya dan menyadari bahwa tubuh harimau yang mereka lawan sudah menghilang. Wu Bingji yang duduk tak jauh darinya, ia bersandar di pohon dengan papan kayu di tubuhnya. Di sisi lain, Dubai dan Guli masih terbaring di tanah. Sementara Cheng Zicheng dan Zhang Haozuan tidak terlihat tak tahu pergi kemana. Sesaat kemudian, terdengar suara Zhang Haozuan yang muncul dari belakang. Ia menyerahkan beberapa buah kepada Tang San sebelum menyuruhnya makan. Diketahui bahwa buah-buahan dari pegunungan ini mengandung energi spiritual yang tinggi, sehingga setelah mengonsumsi 7 atau 8 buah, ia merasa lebih segar dan berenergi. Zhang Haozuan yang masih terheran dengan Tang San, ia segera bertanya bagaimana Tang San mengalahkan monster tingkat 7 puncak tersebut. Sembari tersenyum itulah Tang San menjawab bahwa ini merupakan hasil dari kerjasama tim. Meskipun begitu, Zhang Haozuan masih tak percaya mengingat kata Wu Bingji Tang San hampir di mukbang harimau
itu. Dan jika sudah demikian, Tang San menjelaskan secara detail terkait bagaimana cara ia mengalahkan monster semalam. Yang setelah mendengarkan ucapan Tang San, Zhang Haosuan mengangguk dan kini memahami mengapa harimau itu mati dengan tanpa luka yang jelas. Akan tetapi walau bagaimanapun juga Tang San hampir musnah kali ini. Untuk itu, ia tak akan mengizinkannya lagi untuk melakukan misi beresiko seperti ini. Terlebih lagi, jika keberuntungan tidak berpihak pada Tang San, maka ia pasti sudah mati dicabik-cabik harimau itu. Tang San tersenyum lagi dan mengatakan bahwa keberuntungan juga bagian dari kekuatan. Jangan lupa, ia membawa Dubai yang merupakan kultivator yang ahli dalam hal itu. Zhang Haosuan terkejut saat mendengar pernyataan tersebut. Ia tampaknya mengerti bahwa maksud Tang San kemampuan Dubai dapat mempengaruhi harimau tingkat 7. Tang San yang sebenarnya telah menyerap kekuatan mata rubah Tianhu, ia hanya tersenyum karena sebenarnya keberuntungan itu juga berasal darinya. Lalu ia mengungkapkan bahwa tak peduli bagaimana cara Dubai melakukannya, yang terpenting mereka sudah menang. Mendengar ucapan itu, Zhang Haosuan menatapnya dalam-dalam dan tampaknya ia semakin sulit memahami muridnya yang satu ini. Tang San baru berusia 9 tahun namun memiliki kedewasaan dan taktik yang jauh melampaui usianya. Intinya, satu hal yang pasti bahwa anak ini tidak sesederhana yang terlihat. Di tengah keheningan yang tegang, suara lemah Wu Bingji terdengar sebelum bertanya kabar Tang San. Haiya, Tang San mah tentu baik-baik saja cuy. Malahan yang perlu dikhawatirkan itu ialah Wu Bingji. Wu Bingji pun menarik napas dalam-dalam dan merasakan luka di sekujur tubuhnya. Meskipun sudah dirawat oleh Zhang Haosuan, kondisinya masih jauh dari kata pulih. Zhang Haosuan yang berdiri di dekat mereka, ia begitu marah karena mereka bertindak terlalu sembrono. Mendengar hal itu, Wu Bingji pun tersenyum pahit sebelum menyuruh wali kota tersebut untuk tetap tenang mengingat murid kesayangannya baru saja nerobos ke tingkat 6 di usia yang lebih muda darinya. Zhang Haosuan terdiam sesaat lalu menatap Tang San dengan penuh keterkejutan. Menyadari bahwa gurunya sungguh terheran, Tang San menjelaskan bahwa saat menghadapi tekanan besar di ambang hidup dan mati, tak disangka ia berhasil menembus batas. Sebenarnya ia sudah bilang sebelumnya bahwa semakin besar tekanannya, maka semakin besar pula peluangnya untuk menerobos. Bersamaan dengan Zhang Haosuan yang masih heran, Tang San menambahkan bahwa ia bukan satu-satunya yang mengalami terobosan. Ia yakin bahwa Dubai dan Guli juga akan membawa kejutan setelah mereka sadar nanti. Dijelaskan bahwa saat pertarungan semalam, kekuatan menghentikan waktu yang dilepaskan Guli jelas melebihi batasannya. Seperti yang kita tahu bahwa Guli sudah lama berada di puncak peringkat keempat tanpa bisa menerobos. Tetapi dalam kondisi itu, besar kemungkinan ia akan berhasil. Dan hal itu juga berlaku terhadap Dubai. Zhang Haosuan yang awalnya ingin marah, sekarang tampaknya begitu bahagia. Bahkan ia sanggup menerima konsekuensinya kalau ada guru lain yang marah. Mengalihkan percakapan, Tang San bertanya terkait pedang api Zhang Haosuan yang begitu OP. Bahkan Raja Harimau pun bisa terluka parah olehnya. Zhang Haosuan menjelaskan dengan bangga bahwa senjata tersebut terbuat dari tulang harimau api tingkat 9. Cukup panjang jika diceritakan, yang pada intinya pedang itu memang tidak biasa.